hormati Koordinator Pesantren Usia ISE, yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMA Negeri 1 Senayan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi kita semua, marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu caranya, hadirin dimohon berdiri. Telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan IHT dengan materi pembelajaran mendalam dalam keadaan sehat dan tanpa suatu halangan apapun. Salam serta salam senantiasa kita berikan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Ke taman bunga memetik mawar, harum semerbak terasa segar, semangat belajar tak pernah pudar, itulah tekad Senan Sabin beribar. Ada sekedar yang kurang berkenan. Assalamualaikum. Kepada inisiasi Komisioner SPDMD kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sesuai rundown yang sudah Bapak Ibu dapatkan di grup, sudah di WhatsApp rundownnya kan saya ngisi berapa menit ya? 30 menit ya Bapak Ibu. Nah, 50 menit. Padahal materinya banyak ya, 2 ya. Saya 2 materi pernah dengar ya istilah banyak jalan menuju Roma. Jadi banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Satu masalah saja penyelesaiannya banyak. Bapak Ibu kalau ada masalah biasanya dihindari atau diselesaikan ya? Musrinya itu tunggal, yusronya jamak. Artinya satu kesulitan. Etimologi bahasanya juga kadang kita berbeda-beda. Iya. Nah, termasuk kompetensi itu yang bisa dikembangkan secara usaha. Dia tetap bisa belajar, kemudian dengan keterbatasannya tetap bisa tumbuh berkembang menjadi orang-orang yang sukses. Seperti itu. Jadi kecerdasan itu tidak stagnan, tidak Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Bapak Ibu, saya itu baru saya mendaftar untuk vokal bahasa bahasa.
terus ada untuk kemudian negara. Saya tidak pernah ikut lokal. Itu hujan negara lulus itu. Oh, hebat sekali ya polisi ya. Tapi maaf, jadi mengganggu saya sampai sekarang ada mata kuliah yang bisa tempuh, mimpinya harus kuliah lagi. Kalau saya Itu kuliah lagi, Mbak. Itu kuliah lagi. tapi alhamdulillah lulus itu dulu lah saya. Itu malah sofistik loh. Ya tidak, Pak. Kalau jangan hanya menekuk air laut setekuk saja, jangan baru tahu rasanya kalau air laut itu asin. Tapi jangan tidak tahu di dasar laut itu ada apa. Ada air tawar di dalamnya, Pak. Nah, jangan tidak bisa melihat betapa indahnya karang di dasar laut. Itu kayak Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Cato, bukan menebar ya. Nah, ini pola. Semoga menginspirasi dan mengapresiasi kita semua untuk menjadi seorang guru yang selalu berpikiran bertumbuh. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan. Dari prinsip pembelajaran mendalam dan juga pengalaman belajar, mari kita heading dulu. Oke. Ayo, ini bos. Nah, ice breathing dulu. Orange sensei. Yes, no problem. Reach for the sky. Let's sing along. To the silly, silly run sound sound. Oh, run sound sound. Oh, run sound sound. Run sound sound. Oh, run sound sound. Oh, run sound sound. To the silly, silly run sound sound. Oh, run sound sound. Oh, run sound sound. Run sound sound. Oh, run sound sound. Oh, run sound sound. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a rap master, you got to go a little faster. Oh, rap sound, oh, rap sound, oh, rap sound, oh, rap reach for the sky. Ada momen putih banget. If you wanna be a racer master, Jadi surat jawaban. reach for the sky. Hari itu ada. Ada tuh itu jadi Faster. Oh, rap sound, oh, rap sound, oh, rap sound, oh, rap arms up high, reach for the sky. If you wanna be a racer master, you have to go a little faster. Oh, rap sound, oh, rap sound, oh, rap sound, oh, rap sound. Oh,
rangsang. Beringat ayo Dewi ya bisa sudah. Oke. Orange sensei. Yes, no problem. Reach for the sky. Sing along. To the silly, silly rhymes and sound. Oh, rhymes and sound. Oh, rhymes and sound. Rhymes and sound. Oh, rhymes and sound. Multiply. Reach for the sky. Ngomongnya putih banget ya. You want to be a ransom master. Jadi surat juga kan. Delapan. Saya yakin Bapak dan Ibu guru semuanya sudah membaca semua materi yang ada, gitu ya. Ke pengalaman mengajar, pengalaman belajar. Yang pertama memahami, refleksi, mengaplikasi, dan yang ketiga yaitu merefleksi. Kemudian untuk kerangka pembelajaran, kerangka pembelajarannya ada yang pertama adalah praktek. Peserta didik merasa nyaman dalam belajar, dia bisa fokus, konsentrasi, dan perhatian. Bedanya dengan pola asal juga empati misalnya, ya, rasa dan hati. Berikutnya, lanjut ke pengalaman belajar. Kalau dulu kita sering terbiasa dengan masih proses berpikir peserta didik, memancing proses berpikir. Kemudian emosi dalam pembelajaran, meregulasi, mengendalikan diri, mengatur diri. Contohnya, siswa menyampaikan motivasi belajar sesuai pengalaman yang diperoleh. Jadi prinsipnya apa saja ya? Satu, prinsip pembelajaran mendalam. Satu, dia berkesadaran atau dia mindful, kemudian bermakna atau dan yang ketiga yang menggerakkan atau joyful. Oke, kemudian kalau untuk pengalaman belajar, oke ya. Dan untuk materi berikutnya asesmen dalam pembelajaran mendalam akan disampaikan oleh Bu Rani. Nah, itu dari tahun kesadaran itu tadi saya agak ulangi bagaimana itu cara untuk meneliti, kemudian untuk Tujuannya. Nah, yang pokoknya harus tahu tujuannya. Belajarnya itu untuk apa sih? Siswa akan diam-diam, mamang, ragu-ragu kalau dia tidak tahu tujuannya. Makanya biasanya kalau dalam pembelajaran kita harus menyampaikan dulu tujuan pembelajaran dalam hari itu untuk apa, biar mantap dalam mempelajari. Kalau itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya sama-sama belajar ya. Saya akan menjelaskan tentang asesmen dalam pembelajaran. Pendapat nanti bisa pada saya mau memakai dengan yang memutar. Yang memutar atau yang membuka kotak? Ibu biasanya putar apa bu? Aku bala jangan mancing-mancing. Mikir. malah milih buka kotak dibalik. Lanjut bu. Mari kita buka kotaknya bu. Kotak
Gak pakai ini aja, gak usah pakai mic. Nah, apa sih? Gak kedengeran itu. Gak nyala. Oh, sini. Yang pakai yang membuka buka saja ya. Ya, jawab lama berakhir sampai kamu main. Ya nanti yang terbuka di sini ada nama Bapak Ibu. Nanti silakan sampaikan pendapat dulu ya. Boleh. Tentang asesmen dalam pembelajaran. Boleh. Mau yang mau ini boleh. Mau ini nomor berapa? Aduh bisa tinggi. Yang pengennya nomor berapa? Kayaknya nomor 25 aja deh, Bu. Ya, Karena kalau menentukan di nomor 25. iya. Tanggal lahir itu tanggal selawet. Oh, iya. Pak Biji tahu banget ya. Loh, Pendapatnya Bu Nurlinda tentang asesmen dalam pembelajaran dalam. Pendapat saja. Sama ada tiga, ada S-learning, terus core learning sama off learning. Ya, itu adalah tentang fungsi dari pembelajaran mendalam. Pertanyaannya apa? Ya. Formatif sama sumatif. Itu adalah fungsi dari asesmen dalam pembelajaran mendalam. Mari kita bahas. Nah, di sini definisi atau pengertian dari asesmen dalam pembelajaran adalah proses sistematis pengumpulan dan pengolahan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik untuk mengetahui kebutuhan mereka, memantau perkembangan dan menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Berarti dalam asesmen ini menghasilkan hasil dari pembelajaran yang Bapak Ibu ajarkan ke siswa-siswinya. Itu ya. Nah, di sini ada asesmen pembelajaran mendalam itu dibagi menjadi dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Yang B adalah asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan murid dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Jadi di asesmen formatif ini dilakukan pada awal dan saat proses pembelajaran. Nah, sedangkan asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, asesmen ini bertujuan untuk menilai mencapai hasil belajar murid sebagai dasar penentuan. Misalnya kenaikan kelas, kan di situ ada hasil dari nilai rapor Bapak Ibu. Lalu ada keputusan dari yang B, ya, yang B adalah keputusan dari suatu satuan pendidikan dan itu kan ada nilai di hasil akhir. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Dan selanjutnya dari sini asesmen formatif itu tadi yang dikatakan Bu Nurlinda, fungsinya itu ada asesmen learning yaitu untuk refleksi diri murid dari refleksi proses pembelajaran. Contohnya misalkan memakai jurnal reflektif, self assessment, per assessment atau checklist kemajuan belajar dan lainnya. Nah, yang kedua ada assessment for learning yaitu untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, contohnya itu misalkan menggunakan meta konsep, umpan balik formatif, class assessment,
dan sebagainya itu ya. Dan lalu ada yang terakhir ada penilaian sumatif. Nah, di sini penilaian sumatif itu adalah assessment of learning, yaitu mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Dan contohnya itu menggunakan tes lisan, tes tertulis, laporan penilaian proyek, portofolio dan lainnya. Contohnya yang tadi untuk menghasilkan hasil nilai rapor, ulangan dan sebagainya. Begitu ya. Nah, ini ada contoh teknik assessment. Ada misalkan ini menggunakan observasi ini seperti yang biasa kami lakukan ya. Dengan mengamati saat proses pembelajaran, lalu kinerja yaitu menilai kemampuan murid melakukan. Ya, nanti yang terbuka di sini ada nama Bapak Ibu. Nanti silakan sampaikan pendapat dulu ya, Kak. Pendapat Bapak Ibu tentang asesmen dalam pembelajaran. Boleh, mau yang memilih Bu Liranda? Mau pilih nomor berapa? Aku di setting gitu. Ya, pengennya nomor berapa? Kayaknya nomor 25 aja deh, Bu. Karena ada kebutuhan di nomor 25. Iya, tanggal lahir itu tanggal selawat. Tapi sih tahu banget ya. Pendapatnya Bu Nurlinda tentang asesmen materi peta. Nah, saya itu membuat peta. Nah, itu juga bisa untuk kolaborasi gitu sama mapel lain. Misalnya dengan seni budaya, gambar. Orang namanya Pak Jai, orang namanya Apa sih ini? Nunggu temannya nyantai. Oh, itu dia Siva. Oh, nggak boleh bertanya ya. Langsungnya Pak Dodon menyampaikan materi selanjutnya. Saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya apa namanya belajar juga tadi ada 3, terus kompetensi lulusan nanti juga ada di sana. Jadi semuanya lengkap. Baik, Bapak dan Ibu, saya langsung saja rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu dokumen yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai 1 atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standarisasi dan dicatatkan dalam syllabus. Jadi Bapak dan Ibu kan sudah biasa membuat RPP, sudah paham, sudah ngerti. Nah, ini RPP pengertiannya itu. Jadi apa yang kita buat di RPP itu nanti adalah prosedur kita untuk mengajar. Sehingga yang baik itu sebenarnya saya juga sama, saya juga tidak baik. RPP itu dicetak, terus dibawa ke kelas untuk mengajar saat itu. Jadi saat Biasanya seperti itu kalau mau diobservasi. Iya. Oh iya benar, kalau mau diobservasi begitu. Tapi ketika tidak diobservasi ya begitulah biasanya. Sampai dengan saya Bisa ke ngapale. Orang nyetak malah orang observasi. itu sama dengan saya. Yang dicetak, yang observasi, yang bagus lengkap, gitu ya. Yang dikasihkan ke pakar kurikulum untuk
Ya, apa kayak ya upload ke drive itu ya sekarang SRM lah gitu. Tidak seperti yang waktu untuk pasti. Yang benar itu sebetulnya benar, yang baik, yang bagus. RPP pembelajaran mendalam di klinik itu bukan kurikulum, di klinik hanya metode pendekatan pembelajaran yang lebih ditekankan nanti oleh Kemendikbud untuk diterapkan, karena itu tadi ada prinsipnya, ada 3, ada pengalamannya, di mana nanti pendekatan ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya menghafal, tetapi benar-benar memahami konsep secara kritis, kolaboratif, bermakna dalam konteks kehidupan nyata. Jadi nanti lebih diharapkan nanti setelah pembelajaran selesai, anak-anak itu nanti lebih korektif dengan pembelajaran di dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini nanti akan mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan mengintegrasikan materi dengan pengalaman mereka, sehingga pelajaran terasa relevan dan efektif. Jadi matematik ya kalau bisa yang sesuai dengan konteks di lingkungannya. PPKN ya yang sesuai dengan konteks yang ada di lingkungan. Biologi ya, kan biologi anak pelajaran gawe di mindful learning ada ini kegiatannya, ada mengaplikasikan tahap yang kedua, prinsip yang kedua meaningful learning, ada prinsip yang ketiga merefleksi, joyful learning. Nah, di sini nanti semuanya ada lengkap di sini. Nah, sedangkan nanti buat begini. Pelajaran apa? Nah, begitu. Karena pelajaran apa? Terus nanti hasil RPP-nya dimasukkan ke drive. Nanti Mas Benny akan mengirim drive-nya. Membuat Google Drive nanti dimasukkan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, bisa memahami apa yang sudah dipelajari hari ini, bisa diaplikasikan dalam pembelajaran dan bermanfaat untuk anak-anak kita dan pembelajaran di SMA Binamun secara umum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya monggo Bu Ella untuk kegiatan ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara Infos Training Pembelajaran Mendalam telah kita laksanakan dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber atas materi yang telah disampaikan dengan luar biasa sehingga kita punya pengetahuan baru. Kemudian kepada Bapak Ibu peserta yang telah begitu antusias dalam mengikuti kegiatan ini, serta seluruh panitia yang telah bekerja keras demi kelancaran acara IHT ini. Semoga kegiatan hari ini membawa ilmu yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam praktik pembelajaran di sekolah kita tercinta. Sebagai penutup, marilah kita membaca dalam bersama.